Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Thaibah dengan NPM 181041411106. Saya merupakan mahasiswa jurusan Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Bung Hatta, Padang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kewirausahaan dengan dosen pengampu Ibu Helmawati SE MSI. Adapun tema dari video ini adalah berpikir kreatif. Baiklah, saya akan membahas bagaimana cara berpikir kreatif. Berpikir kreatif ketika Anda berusaha melihat segala sesuatu dari kacamata dan perspektif yang berbeda, ketika Anda mampu menangkap kesempatan-kesempatan yang tidak biasa, yang tidak bisa dilihat oleh orang lain untuk mendapatkan sebuah keberuntungan, berarti Anda telah berpikir kreatif. Pada dasarnya, kemampuan berpikir kreatif dapat Anda latih dan bisa berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Kemampuan berpikir kreatif bukanlah bakat alami yang hanya ada pada sebagian orang saja. Bagi Anda yang merasa belum bisa berpikir kreatif, Anda tidak perlu khawatir. Anda bahkan bisa melatih dan mengasahnya. Seorang psikolog sosial mengatakan bahwa proses berpikir kreatif bukanlah sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Dengan melakukan beberapa langkah dan latihan, Anda bisa menjadi kreatif secara alami. Apakah berpikir kreatif itu? Seperti artikel yang dilansir oleh Forbes, orang-orang kreatif memikirkan sebuah cara yang berharga dan praktis dalam melakukan sesuatu. Mereka memecahkan sebuah masalah secara teratur dengan menggunakan pemikiran kreatif. Inilah jenis kreativitas yang sangat membantu dalam bisnis dan keterampilan luar biasa yang dapat ditransfer bagi siapapun Anda yang dapat menguasainya. Lalu, apakah sebenarnya berpikir kreatif itu? Berpikir kreatif atau creative thinking adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk berpikir secara terus-menerus dan konsisten dalam menghasilkan segala sesuatu yang kreatif dan original. Pada proses berpikir kreatif, ketika harus selalu membuat sebuah konsep yang benar-benar baru, Anda juga bisa berpikir kreatif melalui benda-benda ataupun ide-ide yang berwujud dalam pikiran Anda. Meskipun tidak harus selalu membuat konsep baru, dan bisa jadi merupakan penggabungan antara 2 sampai dengan 3 konsep yang sudah ada sebelumnya. Hasil dari pemikiran kreatif disebut sebagai sesuatu yang baru. Manfaat berpikir kreatif dalam karir. Dalam lingkungan kerja, tentu saja banyak manfaat yang akan Anda dapatkan ketika Anda bisa berpikir kreatif. Anda akan dengan mudah menemukan sebuah gagasan dan ide-ide untuk inovasi baru di perusahaan. Anda pun dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produk baru dari brand perusahaan Anda, sehingga menarik minat lebih banyak konsumen. Dalam dunia pendidikan, misalnya, berpikir kreatif sangat penting untuk dimiliki oleh para pendidik di sekolah-sekolah. Ini karena berpikir kreatif membuat materi pelajaran yang disampaikan oleh para pendidik tidak lagi membosankan dan tetap menyenangkan meskipun lebih dari 1 jam lamanya. Lebih jauh, guru yang berpikir kreatif
akan ikut andil dalam membentuk generasi muda yang lebih berkualitas di masa yang akan datang. Lalu, apakah berpikir kreatif juga memiliki peran sedemikian besarnya dalam dunia karir seseorang? Tentu saja. Berikut adalah beberapa manfaat berpikir kreatif dalam dunia karir yang mungkin bisa Anda lakukan untuk tetap eksis dan meningkatkan prestasi kerja Anda di perusahaan. Yang pertama, mampu menghandle segala sesuatu. Anda tidak akan pernah tahu rintangan apa yang menanti Anda di depan sana. Beberapa hal tak bisa dipecahkan dengan cara yang biasa. Oleh karenanya, berpikir kreatif sangat dibutuhkan. 2. Mendorong kesuksesan dalam usaha. Kalau Anda adalah seorang pebisnis pemula, berpikir kreatif akan memberikan Anda berbagai ide-ide dan gagasan baru dalam mengembangkan bisnis Anda. Mulai dari memunculkan inovasi baru bagi produk atau jasa yang Anda tawarkan, mengembangkan usaha Anda, hingga ide-ide pemasaran dengan cara kreatif. Poin plusnya, orang-orang selalu berpikir kreatif cenderung memiliki sifat solutif. Ia lebih mudah mencari solusi dari setiap masalah yang dihadapi, khususnya dalam bidang usaha yang sedang ditekuninya, karena orang tersebut memiliki ide-ide cemerlang dalam otaknya. 3. Anda akan pandai menghargai rekan kerja. Mereka yang berpikir kreatif telah terbiasa menerima masalah, mencari solusi terbaik dari masalah yang dihadapi, hingga mengeluarkan pendapat, ide-ide, dan masih banyak lagi. Itu sebabnya jika Anda memiliki pemikiran kreatif, Anda pun akan dengan mudah menghargai dan menerima orang lain dalam tim kerja Anda. Keempat, berpikir kreatif membuat Anda bahagia dan mampu menebar semangat. Karena selalu solutif, orang-orang yang berpikir kreatif punya 1000 cara dalam menghadapi masalah yang mereka hadapi saat ini. Ini karena mereka memiliki pasokan sumber dan referensi yang lebih banyak daripada mereka yang tidak berpikir kreatif. Bonusnya, mereka tidak lagi merasa tertekan terhadap berbagai masalah yang sedang menderanya. Kelima, memiliki pergaulan di lingkungan kerja yang luas. Seseorang yang berpikir kreatif cenderung memiliki pola pikir yang berbeda dari orang kebanyakan. Itu sebabnya mereka mudah memahami pemikiran orang lain dan mudah menjalin pergaulan dengan rekan kerja di lingkungan kerja yang lebih luas. Cara meningkatkan kreativitas berpikir menurut Friedman, ada 4 cara yang bisa Anda lakukan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. Apa sajakah itu? Berikut akan kita bahas. Yang pertama, selalu bersyukur di pagi hari. Dikatakan oleh Friedman bahwa mood yang jelek akan menghambat otak dalam menghasilkan pemikiran kreatif. Untuk itu, Anda harus benar-benar membasmi apa saja yang menjadi dalang pemikiran jelek dalam otak Anda. 2. Meja kerja berantakan. Sebuah peneliti menyebutkan bahwa orang yang bekerja di ruang kerja berantakan cenderung menghasilkan pemikiran yang kreatif. Bahkan, Friedman percaya bahwa hubungan antara kreativitas dengan ketidakteraturan ini juga dibenarkan oleh Albert Einstein yang mengatakan bahwa jika mereka kerja berantakan, itu menandakan bahwa otak Anda juga berantakan. Lantas, apa yang bisa dihasilkan dari meja yang kosong? 3. Kunjungi kedai kopi terdekat. Sesekali ketika kreativitas sudah menjauh dari Anda, cobalah mampir ke kedai kopi terdekat dari tempat Anda.
4. Memiliki banyak teman. Ketika Anda memiliki banyak teman dengan profesi yang berbeda-beda, Anda pun akan terpacu untuk mengasah kemampuan Anda dalam berpikir kreatif. Bidang pekerjaan yang berbeda-beda memungkinkan Anda memiliki ide-ide yang berbeda dengan teman-teman Anda, sehingga bisa saling melengkapi ide dari masing-masing. Bagaimana dari keempat cara yang sudah saya sampaikan, mana yang akan Anda coba lebih dulu untuk mengasah dan meningkatkan kemampuan berpikir kreatif yang Anda miliki? Sekian video dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.